Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Cimemuna. Di sini saya ingin menjelaskan tutorial Excel dari simpangan rata-rata, mean, modus, dan juga varians dan standar deviasi. Selamat menyaksikan. Ini kita akan memasuki mean. Langsung saja, mean itu adalah sama dengan average dalam kurung. Kita blok semua data yang ada di sini. Tutup kurung, enter. Median adalah sama dengan median, buka kurung, kita blok semua data yang ada di sini, tutup kurung, lalu enter. Modus, rumusnya adalah sama dengan MO, mode, dalam kurung, ini mode yang ini, dalam kurung, kita blok semua data yang ada di sini, tutup kurung, lalu enter. Nah, variance ini adalah sama dengan FAR. Di sini ada dua, FARP dan FARS. Nah, kalau P ini populasi, kalau yang S ini sampel. Karena kita pakainya populasi, jadi FARP. Terus blok semua data yang ada di sini. Tutup kurung. Lalu enter. Lalu standar deviasi ini STDEV. Sama dengan STDEV. Nah, yang ini STDEV karena kita pakainya populasi. Lalu sama yang ada di sini. Tutup kurung. Itu XI itu adalah nilai tengah. Nilai tengah itu adalah 45 ditambah 51 dibagi 2. Oke, kita coba. Sama dengan dalam kurung ini ditambah sama dengan dalam kurung ini ditambah ini tutup kurung dibagi 2. Bentar. Lalu FI dikali XI. Ini FI-nya sama dengan FI-nya ini dikali XI-nya ini. Enter. Lalu tarik ke bawah dan muncul semua hasilnya. Nah, mulai menghitung FI sama XI-nya kita jumlahin dulu. Caranya sama kayak pas kita ngejumlahin frekuensinya, yaitu sama dengan sum. Ini kita blok semua datanya, tutup kurung, lalu enter. Nah, setelah itu kita udah bisa masukin rata-ratanya nih. Nah, rata-rata itu FI dikali XI dibagi nilai frekuensinya. Oke. Sama dengan ini dibagi ini, tutup kurung, enter. Dan hasil dari rata-ratanya adalah segini. Nah, XI-nya yaitu 48 dikurangi rata-ratanya 73,62. Enter. Dan hasilnya segini. Lalu seterusnya sama dengan XI-nya adalah 55 dikurangi 73,62. Lanjut, XI-nya adalah 62 dikurangi 73,62. Lanjut,
dan seterusnya. Nah, setelah itu, karena kan nilai mutlak seharusnya ini kan ada negatif 25,65, negatif 18, dan seterusnya. Nah, dalam nilai mutlak itu seharusnya nggak ada negatifnya. Jadi kita ubah dari xi dikurangi x bar yang negatif diubah ke nilai mutlaknya. Caranya adalah sama dengan negatif ini, enter. Nah, kan jadi hilang negatifnya. Lalu kita bisa tarik aja, langsung tarik ya. Sampai sini. Oke. Nah, yang ini karena negatif, kita cuma mindahin sama dengan, cuma mindahin aja. Lalu turun ke bawah. Dikalikan, nah kita bisa ngambil yang di nilai mutlak ini. Nah, lalu enter. Nah, dari sini kita bisa langsung tarik ke bawah sampai sini. Nah, dari FI dikali nilai mutlak ini, kita bisa langsung jumlahin. Yaitu kita tekan ini 2 kali. Terus kita masukkan dalam kurung. Jadilah kita menemukan jumlahnya. Lalu ada SI dikurangi rata-rata di pangkat 2. Nah, sebelum itu dari nilai FI dikali XI dikurangi rata-rata ini, dari sini kita udah tahu nih, dan udah bisa ngerjain di simpangan rata-ratanya. Jadi kita udah jumlahin hasil dari FI dikali XI dikurangi rata-rata ini. Nah, dari jumlah ini kita udah bisa ngitung rata-ratanya nih. Jadi rumus rata-rata itu adalah FI dikali XI dikurangi rata-rata dibagi nilai FI-nya. Oke, kita langsung saja, yaitu ada sama dengan, kita ambil yang ini, lalu dibagi nilai yang ini. Enter. Nah, kita udah bisa nemuin simpangan rata-ratanya yaitu 10,696. Nah, dari sini kita bisa nentuin XI dikurangi rata-rata pangkat rata-rata yang ada pangkatnya. XI dikurangi X pangkat 2. Itu sama dengan, kita bisa ambil data yang ada di sini, lalu shift-nya ditekan, terus 6. Nah, kayak gini, ini tuh ada di angka 6, lalu dikali ini, tanda ini bisa jadi tanda kali ya, atau tanda pangkat. Terus 2. Nah, di sini FI dikali XI dikurangi rata-rata pangkat 2 ini, kita juga bisa langsung cari FI-nya, yaitu FI-nya sekian dikalikan ini. Lalu enter. Nah, dari sini kita bisa langsung tarik ke bawah. Ininya juga tarik ke bawah. Nah, lalu FI dikali XI dikurangi rata-rata pangkat 2 ini, kita bisa langsung jumlahin, yaitu tekan ini 2 kali. Nah,
lainnya akan muncul. Nah, karena kita udah nemuin jumlah dari FI dikali XI dikurangi rata-rata dibagi 2, kita udah bisa nyari variansnya. Varians itu adalah FI dikali XI dikurangi rata-rata pangkat 2 dibagi frekuensinya. Oke, kita coba. Sama dengan kita ambil data yang ini dibagi dari frekuensinya. Kita enter. Nah, standar deviasi ini kita sama dengan SQRT. Nah, yang ini akan 2 kali. Kita masukkan yang ini, tutup kurung, enter. Nah, kita membutuhkan frekuensi kumulatif untuk mendapatkan atau untuk mengerjakan median. Nah, frekuensi kumulatif ini kita tinggal menjumlahkan dari perurutan nilai frekuensi ini, yaitu 5. Ini frekuensi yang pertama, 5. Jadi kita tulis aja di sininya 5. Lalu 5 ditambah 7, 5 ditambah 2 kan 7. Lalu 7 ditambah 6, 13 kan. Lalu 13 ini ditambahkan 7. Jadi 20. Seterusnya 20 ditambah 10 ada 30. Lalu dari 30 ini ditambahkan 12, 42. Dan 42 ditambahkan dengan 8 ada 50. Pas dengan total ininya ya. Oke, kita bisa masuk ke median. Nah, median ini rumusnya adalah tepi bawah di setengah N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensinya dikali interval. Nah, coba kita tulisin dulu atau kita jabarin dulu. Nah, jadi ada tepi bawah tadi itu. Tepi bawah dari nilai median ini adalah 65,5. Kenapa kita ambil 20? Karena dari 50 ini jikalau dibagikan 2 pada 25. Nah, median ini adalah nilai tengahnya. Nah, 25 ini ada di antara 20 dan 30. Jikalau misalkan kita ngambil 30, mungkin bakalan tidak bisa karena nanti terlalu besar nominalnya dari 25 tersebut. Nah, sementara 20 ini kita bisa ambil yang 20 berarti. Kita warnai terlebih dahulu. Langsung cari mediannya. Nah, aku di sini udah nulisin mediannya yaitu ada di kelas 66. Jadi tepi bawahnya adalah 65,5. Lalu frekuensi kumulatif sebelum kelas medianya 13. Frekuensi kelas medianya 7 dan kelas intervalnya 7. Oke, kita langsung aja. Sama dengan 65,5 lalu ditambah setengah dikurangi nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas medianya yaitu 13. Jadi 25 dikurangi 13 itu 12. 12 lalu dibagi nilai kelas medianya sama dengan 7. Lalu dikalikan dengan kelas intervalnya 7. 77,5. Kita langsung masuk ke modus. Modus itu rumusnya adalah tepi bawah D1, D2, D1 nah, D2, lalu kelas intervalnya 7. Nah, kelas intervalnya 7. Oke. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, nilai yang paling sering muncul ini ada di kelas 80 sampai dengan
Nah, di kelas ini nih. Nah, ada di kelas ini. Frekuensinya adalah 12. Nah, tepi bawah dari nilai modus ini adalah 79,5. 79,5. Nah, D1-nya berapa? D1 itu adalah, nah kita tuh di sini nilai modusnya. D1 itu nilai modus dikurangi nilai sebelum frekuensi sebelum nilai modusnya. Jadi 12 dikurangi 10 itu 2. Lalu lanjut ke D2. D2 itu adalah nilai modus dikurangi frekuensi sesudah nilai modusnya. 12 dikurangi 8 kan, berarti 12 dikurangi 8 yaitu kita mulai masuk untuk menghitung. Jadi sama dengan 79,5 ditambah, jangan lupa dalam kurung D1, D1-nya 2 dibagi D1 ditambah D2. D1 ditambah D2 kan 6. Kita tulis 6. Kita tutup dulu kurungnya. Lalu dikalikan nilai kelas intervalnya, yaitu 7. Sama dengan, jadilah 81,83. Nah, kita bisa ngecilin atau kita bisa mempersingkat desimalnya menjadi 2 angka di belakang koma dengan cara sebelumnya, yaitu number. Ininya 2, desimal dia 2. Setelah itu, jadilah seperti. Oke guys, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Semoga membantu kalian. Baru nyadar juga kalau pas ngerekord itu Excelnya buram. Oke, bye-bye.